Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ahmad. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Loks Mawai dengan NIM 20246109117 sekaligus sebagai guru di MTS Al-Barokah Malambong Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada kelas 7 dengan materi sholat fardu dalam keadaan tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, ya alangkah lebih baiknya mudah-mudahan ya pembelajaran kita pada hari ini dipenuhi dengan kebarokahan dan kemanfaatan. Marilah kita awali pembelajaran kita dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin doa. Selanjutnya Bapak bisa dulu. Yang pertama ada Riki Fauzi. Hadir. Hadir. Muhammad Depan Pandi. Hadir. Muhammad Husni Kadapi. Hadir. Muhammad Taufik. Hadir. Adi Hanjana. Erliana. Terus Mega Aulia. Ada Dede Leni dan Najwa Fatima. Siti Kirania.
kita pada hari ini senantiasa ada dalam kesehatan dan mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, ya, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, ya silakan barangkali ada meja atau bangku yang belum rapi ataupun ada sampah, silakan rapikan dulu. Mejanya dirapikan, terus bangkunya juga dirapikan. Dan kalau ada sampah mohon dibuang. Baik, masih ingat SBG yang minggu kemarin? Ya, siap? Ulangi lagi ya, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 5. Ya, terima kasih untuk semua. Baik anak-anak sekalian, ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ya Bapak ingin mengulas dulu pelajaran yang sudah diajarkan atau sudah disampaikan pada minggu kemarin. Ya, minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Sholat tentang jamaah kosong. Masih ingat? Apa itu sholat jamaah? Mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Oh, seperti sholat zuhur dan asar, sholat maghrib dan isya, sholat maghrib dan isya, ya. Itu pada pembelajaran minggu kemarin ya. Insya Allah masih ingat ya. Insya Allah masih ingat. Nah, pada pembelajaran pada hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang sholat dalam kondisi tertentu. Ya. Sholat dalam kondisi tertentu yaitu sholat yang dilakukan, ya, pada kondisi yang tidak biasanya dilakukan atau pada kondisi-kondisi tertentu. Ya, contoh seperti sakit, terus apa? Dalam perjalanan ataupun dalam kendaraan, ya. Sebelum kita melanjut pada materi, ya, kita akan membahas dulu tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Apa tujuan pembelajarannya? 1. Menganalisis ketentuan salat fardu dan mengamalkannya dengan baik dan benar. 2. Menumbuhkan kesalihan individu serta memiliki sikap tanggung jawab. Sikap tanggung Jawab. ya. Selanjutnya, silakan, ya, kalian amati gambar di depan. Lihat yang pertama itu, sholat apa itu? Lagi apa? Sholat yang lagi sakit. Yang kedua, yang lagi yang ketiga, kenapa kita harus sholat meskipun lagi sakit? Karena wajib, ya. Meskipun kita lagi sakit ataupun lagi dalam keadaan perang, ya, tetap yang nama sholat itu harus dikerjakan, ya, harus dikerjakan. Itu tidak boleh ditinggalkan.
Karena yang namanya sholat, ya jangankan kepada orang yang sehat, orang yang mau meninggal juga, ya dalam artian lagi sakit, itu wajib dilakukan, ya wajib dilakukan itu yang namanya sholat. Ya terus mana pengertian, ya sholat pengertian sholat fardu merupakan suatu kewajiban yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat Islam yang sudah balik di tengah-tengah kondisi apapun. Salat tetap menjadi kewajiban yang harus dipenuhi meskipun dalam kondisi sulit dan darurat. Itu sholat. Jadi sholat itu merupakan kewajiban yang disyariatkan oleh Allah tanpa terkecuali apapun kondisi kita, dimanapun keadaan kita, yang namanya sholat itu harus dilakukan. Karena sholat itu merupakan tolak ukur, ya. Sholat itu merupakan tolak ukur segala amal yang kita lakukan. Kenapa sholat menjadi tolak ukur? Nah, menurut sebagian keterangan bahwa disebutkan jikalau sholat kita baik, maka amalan-amalan yang lain kita itu bakal diterima oleh Allah. Itu akan diterima oleh Allah. Sebaliknya, jika amal kita jika sholat kita buruk, ya maka amalan kita itu tidak akan diterima oleh Allah meskipun amalan kita itu banyak. Karena apa? Karena sholatnya itu tidak baik. Sebab sholat itu merupakan kunci daripada segala amal. Nih, contoh kalau kita mau masuk rumah, terus rumahnya dikunci, apa yang kita lakukan? Membuka kuncinya. Kalau kuncinya tidak dibuka, maka kita tidak bisa masuk. Nah, begitu juga amal. Ya, amal itu akan diterima oleh Allah apabila kuncinya itu dibuka. Apa itu kunci amal? Ya, sholat. Makanya pada kegiatan apapun atau pada kondisi apapun yang namanya sholat itu harus dilakukan. Ya, baik itu dalam kondisi sakit ataupun dalam kondisi perang ataupun dalam kondisi dan di dalam perjalanan atau di atas kendaraan. Ya, baik. Ya. Selanjutnya coba kalian lihat video ini. Silakan kalian amati, silakan kalian cermati apa yang ada pada video ini. Berjumpa kembali dengan pelajaran
Pertama ada sholat. Ada sholat apa? Sholat sambil sholat sedang sambil. Kedua, sholat sedang perang, ya. Tiga, sholat perjalanan. Untuk apa itu posisi-posisinya, ya, itu tadi dijelaskan. Ada sholat sambil apa? Sholat, ya, sholat sempurna itu kan sambil berdiri. Kalau tidak sambil berdiri atau tidak mampu untuk berdiri, sambil duduk. Ya, kalau orang yang sakit itu kan, itu tadi ya. Terus kalau tidak bisa sambil duduk, sambil berbaring. Terus sambil terlentang, ya. Terus sambil apa lagi? Kalau tidak mampu, masih isyarat, ya. Jadi itu, ya, kenapa sholat itu diwajibkan? Karena memang tadi sudah dikatakan sholat itu merupakan suatu kewajiban yang memang tidak bisa ditinggalkan, ya. Sholat itu merupakan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Beda dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Contoh misal apa itu? Puasa itu bisa ditinggalkan. Maksudnya, kalaupun ada apa? Ada udzur, ya. Kalaupun ada udzur, contoh misal perempuan haid, itu kan tidak boleh, haram hukumnya puasa, ya. Maka untuk perempuan yang sedang haid itu diperbolehkan tidak berpuasa dengan ketentuan nanti kalau sudah beres, kalau sudah suci harus diganti zakat, ya. Zakat itu hanya diwajibkan kepada orang-orang yang mampu. Haji begitu juga diwajibkan kepada orang yang mampu. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu harus dilakukan oleh setiap orang, tidak terkecuali, baik itu oleh orang sehat ataupun orang sakit. Jangankan orang sehat, orang sakit, orang yang dalam peperangan juga itu harus sholat, ya. Nah, itulah sholat. Makanya tadi dikatakan bahwa sholat itu merupakan tiangnya agama, ataupun sholat itu merupakan tolak ukur segala amal, ya. Terus ini dasar hukumnya, ya. Silakan, siapa yang mau membacakan dasar hukum sholat dalam keadaan tertentu? Silakan baca. Oke, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudu aslihatum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudu hidrahum wa aslihatum waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fama milluna. Itu ya, diantaranya dalil yang membolehkan kita melakukan sholat dalam keadaan tertentu, ya. Itu dalil, ya, hadis Nabi Muhammad SAW tentang diperbolehkannya sholat pada keadaan tertentu, ya. Yang melalui dalil di atas, ya, dapat disimpulkan bahwa sholat dalam keadaan tertentu itu bisa menghasilkan berapa macam. Pertama, ada sholat
Nah ini salat khauf. Apa salat khauf? Salat khauf merupakan salat fardu yang dilaksanakan di tengah munculnya kekhawatiran atau ketakutan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat khauf dilaksanakan di tengah kejamuknya pertempuran melawan orang kafir. Beliau bersama sahabat melaksanakan salat khauf karena sebab adanya perasaan khawatir dan takut serangan mendadak dari pihak musuh. Musuh itu salat khauf ya. Ini ada tata caranya ya. Tata caranya pada rakaat pertama imam mengatur barisan ya menjadi 2 atau lebih ya. Imam dan kedua barisan melaksanakan takbiratul ihram hingga ruku bersama. Imam dan barisan pertama melakukan sujud sedangkan barisan yang kedua tetap berdiri untuk berjaga. Jadi kalau misalkan ya pada sholat khauf ya, yang pertama barisan pertama contoh misal ada 2 barisan. Nah, yang pertama itu mengikuti imam sampai ruku bersama-sama. Nah, terus sujud ya. Nah, imam dan barisan yang pertama itu sudah beres, maka yang kedua itu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh barisan yang pertama dan imam dan seterusnya. Kenapa dilakukan seperti itu? Untuk berjaga-jaga, takut-takut ada musuh yang akan menyerang. Maka pada sholat khauf ini ya dibagi-bagi. Bisa. Nah, itu merupakan keringanan dari Allah untuk orang yang ada dalam peperangan. Yang kedua, sholat bantu orang sakit. Terus baca orang sakit sangat telah memiliki kewajiban melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Kelonggaran yang dimiliki jika orang yang sakit sulit untuk berdiri atau dikhawatirkan akan semakin parah. Ada beberapa tahapan yang dapat dipilih sebagai cara melaksanakan sholat fardu bagi orang sakit. Pilihan tergantung pada tingkat keparahan atas sakit yang dideritanya. ya. Orang sakit tetap mempunyai kewajiban untuk melakukan sholat. Ya, jangankan sakitnya itu tidak parah, ya, sakit yang parah pun itu harus melakukan sholat. Ya, nah, makanya ada rukhsah-rukhsahnya. Ya, bagi orang-orang yang sakit, ya, sakitnya itu parah, tetap mempunyai kewajiban untuk melakukan sholat. Nah, ada rukhsahnya, bisa melakukannya sambil duduk, ya, sambil duduk, terus bisa melakukannya sambil tidur miring, ya, bisa juga melakukannya sambil posisi terlentang. Kalaupun tidak bisa posisi yang ketiga ini, ya, maka orang sakit itu bisa melakukan sholat dengan isyarat. Jadi tetap, ya, meskipun tidak bisa melakukan dengan ketiga posisi ini, ya, kewajiban sholat kepada orang sakit itu tidak gugur, tetap harus melakukan. Apalagi sakitnya itu sakit biasa, sakit parah sekalipun itu tidak gugur kewajiban sholat, itu tetap menempel pada diri orang sakit tersebut. Maka kalau tidak bisa melakukan dengan tiga posisi ini, maka orang sakit diberikan rukhsah oleh Allah bisa melakukan sholat dengan isyarat. Ya, yang ketiga, sholat fardu di atas kendaraan. Ya, seseorang yang bepergian dengan kendaraan, terutama kendaraan umum, tidak bisa melaksanakan banyak aktivitas secara normal, termasuk melaksanakan sholat. Mengingat kita di atas kendaraan tentu sulit bagi kita untuk sholat dengan sempurna. Karena itu ada beberapa catatan penting yang perlu kita perhatikan. Ya, pertama, sholat wajib harus dilakukan dengan cara sempurna, yaitu dengan berdiri, bisa ruku, bisa sujud dan
menghadap kiblat. Ya. Jadi untuk kita yang sedang bepergian atau di atas kendaraan, yang namanya sholat itu tetap harus kita kerjakan. Ya. Nah, kalau timbul pertanyaan misalkan, Pak, gimana sholatnya? Ya, apa harus berdiri ataupun duduk? Kalau kita bisa untuk melakukan sholat dengan sempurna dengan cara berdiri, ya sholat seperti biasanya, ya itu lebih baik. Tapi kalau kita misalkan tidak bisa sambil berdiri ataupun melakukan dengan sempurna, maka Allah memberikan rukhsah beberapa posisi, ya, untuk kita melakukan sholat di atas kendaraan. Ya, kalau misalkan kita sholat di atas perahu, kita takut jatuh. Ya, kalau kita misalkan sholat di dalam mobil, ya tidak muat untuk berdiri, maka diperbolehkan, silahkan sholat sambil duduk. Terus bagaimana Pak kalau kita sholatnya apakah harus menghadap kiblat atau tidak? Ya, menghadap kiblat itu menjadi salah satu keharusan di dalam sholat. Ya, apabila kita sholat tidak menghadap kiblat, maka sholat kita itu tidak sah. Berarti harus menghadap kiblat. Ya, kan di dalam apa? Kendaraan itu tidak tentu kiblatnya. Nah, kalaupun tidak tentu, ya kendaraan itu menghadap kiblat kemana atau arahnya kemana, maka silahkan, ya sholat tidak menghadap kiblat, asalkan takbiratul ihramnya itu menghadap kiblat. Jadi takbiratul ihram dulu menghadap kiblat, selanjutnya itu terserah kita mengikuti arah kendaraan kita kemana arahnya. Ya, itu sholat fardu di dalam keadaan tertentu. Ya, nah, sampai sini mengerti? Berarti ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, Neng? Bagaimana cara bersuci untuk sholat di kendaraan jika tidak ada air? Ya, terima kasih ya, pertanyaan yang bagus ya buat Neng. Bagaimana cara bersuci di dalam kendaraan apabila tidak ada air? Silakan. Ya, Nuri. Iya, dengan cara bertayamum, ya. Karena keadaannya darurat, maka diperbolehkan, ya, untuk bersucinya juga itu ada rukhsahnya. Kalaupun tidak ada air, maka diperbolehkan bertayamum. Ya, yang lain, ada yang mau ditanyakan? Yang lain? Ya, Najwa. Apakah sholat dengan posisi tertentu itu dapat mengurangi pahala sholat seperti dalam posisi sebelumnya? Ya, terima kasih Najwa ya. Apakah sholat dalam posisi tertentu dapat mengurangi pahala seperti dalam posisi sempurna? Silakan, siapa yang menjawab? Pahalanya itu apa berkurang apa tidak? Berkurang apa tidak? Tidak, ya. Tidak, meskipun posisinya itu berbeda, maka ya pahalanya itu tidak berkurang. Karena apa? Karena ya kita tidak sengaja melakukan posisi tersebut. Posisi tersebut itu dilakukan karena kita ada dalam posisi tertentu. Ya, ada dalam posisi darurat. Ya, sedang sakit, sedang berperang ataupun sedang ada dalam kendaraan. Ya, maka itu rukhsah, keringanan daripada Allah untuk kita sebagai umat Islam. Ya, berarti sampai di sana. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya ya, ini ada tugas ya bagi kalian. Ya, di sini Bapak akan membagikan LKPD ya. Nah, ini diisi. Di sini ada tugas kelompok
ada juga tugas individu. Yang tugas kelompok silakan kalian kerjakan berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Silakan kalian berdiskusi, bertukar pikiran, dan untuk tugas individu silakan kalian kerjakan sendiri. Nanti untuk tugas kelompok ya, baik itu mau perwakilan tiap kelompok atau semua ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan dibagi kelompoknya. Ya, sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Presentasikan hasil daripada diskusi kalian. Ya, silakan kelompok satu dulu, ini perwakilan 2 atau 3 orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 4, bagaimana tata cara sholat dalam keadaan bahaya apabila musuh berada di selain arah kiblat? Jawabannya, imam membagi makmum menjadi dua kelompok. Satu kelompok sholat di belakang imam dan kelompok yang kedua mengawasi musuh. Ya. Nomor 5, bagaimana tata cara sholat ketika berada di kendaraan? Jawabannya, dengan cara bersuci yaitu tayamum, dan kedua dengan cara posisi duduk jika bisa sambil berdiri. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2.
mengerti ya, sudah paham materi tentang sholat dalam keadaan tertentu ya, yang mana tadi sudah dijelaskan bahwa yang namanya sholat itu merupakan kewajiban untuk semua orang, khususnya orang muslim ya, untuk semua orang muslim. Adapun kalau kita ada dalam keadaan tertentu, maka Allah memberikan rukhsah. Misal bagi orang yang sakit bisa melakukan sholatnya itu tidak sempurna seperti biasanya, bisa sambil duduk, bisa sambil berbaring, bisa sambil rentang dan yang lainnya. Begitu juga dalam keadaan-keadaan yang lainnya ya. Itu. Jadi untuk kesimpulannya bahwa yang namanya sholat itu wajib, tidak boleh kita tinggalkan. Mau keadaan kita seperti apa ya, yang namanya sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua, sholat itu sebagai tolak ukur. Tadi ya sudah dikatakan bahwa sholat itu sebagai tolak ukur. Tolak ukur segala amal, dalam artian apabila sholat kita itu baik, maka insya Allah amal yang lain juga akan diterima oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau sholat kita buruk, maka amalan yang lain itu tidak akan diterima oleh Allah. Ya, yang ketiga, sholat itu sebagai kunci. Kunci apa? Kunci segala amal. Ya, jadi apabila amal kita ini diterima oleh Allah, maka bukakan dulu kuncinya. Apa kuncinya? Sholat. Itu sebagai kesimpulan dan terakhir, sebagai refleksi ya. Meskipun dalam keadaan sakit, sholat itu harus tetap dikerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi umatnya dalam hal melaksanakan sholat. Ya, keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan umat Islam agar lebih bertanggung jawab. Itu. Jadi untuk refleksi hari ini, mungkin matahari masih terbit esok hari, tapi belum tentu dengan kita apakah masih hidup ataukah tidak. Maka sholatlah sebelum disolatkan. Itu untuk materi hari ini ya. Ngerti? Ngerti. Kami bisa. Ada pertanyaan yang lain? Tidak. Alhamdulillah ya. Untuk materi selanjutnya, insya Allah kita akan membahas tentang sholat sunnah ya. Untuk terakhir ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan kalian beresin dulu bangkunya, mejanya, kembali ke tempat semula. Pembelajaran pada hari ini ya selesai. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan bisa dimengerti dan bisa dipahami, dan mudah-mudahan menjadi pengetahuan ataupun ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, yang terakhir, marilah kita tutup ya pembelajaran ini dengan membacakan doa bersama-sama. Alhamdulillah.